Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nunlehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melaksanakan press conference 2 kasus perlindungan anak di bawah umur. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Agus F. Pombos saat menggelar press conference di Polres Merauke, Papua pada hari Senin 13 September pagi. Kasat Reskrim mengatakan saat ini penyidik PPA Satuan Reskrim Polres Merauke sedang melakukan penyidikan kasus perlindungan anak di bawah umur dan telah mengamankan 2 orang pelaku. Pelaku pertama berinisial BU yang merupakan bapak tiri dari korban. Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara mengancam korban. Selama ini pelaku telah menyetubuhi korban sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan April dan bulan Mei 2021. Hingga kini korban yang masih berumur 12 tahun sedang hamil 4 bulan. Atas perbuatannya pelaku BU dijerat pasal 81 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 sampai dengan 20 tahun penjara. Pelaku kedua berinisial MZ. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak berumur 8 tahun. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Pembangunan Merauke, Provinsi Papua. Selama ini pelaku telah melakukan perbuatannya sebanyak 5 kali. Atas perbuatannya pelaku MZ dijerat dengan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang pertama di depan media rekan-rekan, ini adalah pelaku setubuh terhadap anak, dan anak ini sudah hamil. Anak masih sekolah, anak berusia 12 tahun, ya baru masuk SMP. Ya, bapak ini dia sebagai walinya, alias ini inisialnya B atau BU. Ya, ini di daerah Lampu 1. Jadi ini sama juga, nanti kita kenakan dia dari pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal berapa? 82 ya. Hukumannya 15 tahun penjara. Polres Merauke berhasil amankan 1 pelaku curanmor di 2 lokasi yang berbeda. Reserse Kriminal Polres Merauke berhasil mengungkap 1 pelaku curanmor yang terjadi di 2 tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Parakomando dan di Jalan Tidore, Kabupaten Merauke. Hal tersebut diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Agus F. Pombos pada saat menggelar press conference di Polres Merauke, Papua pada Selasa 14 September pagi. Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos mengatakan saat ini penyidik Satuan Reskrim Polres Merauke sedang melakukan pengembangan kasus curanmor. Kami telah mengamankan 1 pelaku berinisial ZA umur 20 tahun dengan barang bukti 1 unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 unit motor RX King yang sudah dipreteli. Atas perbuatannya pelaku ZA dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasat Reskrim menegaskan akan menandai bengkel-bengkel motor atau para penadah yang bekerja sama dengan para pelaku pencurian. Jika terbukti kita akan proses sesuai hukum yang berlaku. Oke, saya tidak akan kasih ampun untuk penadah. Ya, selama penadah masih bekerja sama dengan mereka untuk menerima motor bodong-bodong, saya akan kasuskan. Dia juga akan sama seperti mereka ini. Bekerja sama dengan bengkel-bengkel. Ini bengkel-bengkel saya tandai, bengkel-bengkel mana-mana yang tempat-tempat mereka untuk melakukan pembongkaran onderdil kendaraan bermotor. Nah, itu untuk motor RX King. Kemudian ada lagi 2 TKP yang dilakukan pencuriannya, yaitu di Jalan Parakomando dan Jalan Tidore. Binmas Noken Polri secara rutin mengecek sport pertanian milik warga binaannya di Mimika. Guna mensejahterakan masyarakat Papua, Binmas Noken Polri kembali melaksanakan kunjungan sekaligus mengecek spot pertanian di Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua pada Selasa 14 September pagi. Dalam kunjungan tersebut, Binmas Noken Polri mengecek langsung spot pembuatan pupuk kompos milik Bapak Martinus Dogomo. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Binmas Noken yang selalu rutin mengunjungi spot pertanian milik warga. Bapak Martinus Dogomo mengatakan, saya selaku penanggung jawab spot pembuatan pupuk kompos menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Binmas Noken Polri yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang pembuatan pupuk kompos. Kegiatan dari Binmas Noken sendiri sangat membantu kami masyarakat yang ada di Kampung Mulia Kencana ini dalam hal ini pertanian. Dan juga kami sudah lihat sendiri ada dari Binmas Noken program pembuatan pupuk kompos, dan juga pupuk kompos ini
kami kelompok pertanian sendiri yang mengelola, guna untuk membantu kelompok-kelompok yang kurang mendapatkan subsidi pupuk. Nah, dalam hal ini pupuk kompos ini kami mengurangi pupuk kimia, sehingga hasil dari ini sangat baik untuk bisa dikonsumsi dan juga bisa untuk hasil pertanian bisa keluar lagi untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Katim Bimas Noken, Ibtu Paulus Randerto mengatakan kedatangan kami ini untuk mengecek dan membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dengan mengecek secara rutin spot binaan yang ada di Kabupaten Mimika, kami berharap masyarakat setempat dapat meningkatkan ketahanan pangan guna tercapainya kesejahteraan bersama. Selain mengunjungi spot milik Bapak Martinus Dogomo, tim Bimas Noken juga turut mengecek proses panen cabai milik Bapak Magai dan Bapak John Muri, yang juga merupakan binaan dari Bimas Noken Polri. Hari ini kami jelaskan bahwa pembuatan ini adalah ide dari Bapak Kapolres Mimika. Oleh karena itu kami dari Bimas Noken melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pembuatan pupuk kandang begitu. Harapannya kami dari Bimas Noken mengharapkan dengan adanya kegiatan pembuatan pupuk kompos ini dapat lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Papua, masyarakat lokal yang ada di tempat ini. Polsek AB Pura bersama tim relawan vaksinator gelar 2 titik gerai vaksin di sekitar distrik AB Pura. Kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan di Sagamal AB Pura. Kapolsek AB Pura AKP Lintong Simanjuntak mengatakan, gerai vaksinasi presisi yang diselenggarakan ini merupakan kerjasama antara Polresta Jayapura Kota bersama relawan vaksinator Polri. Kami melaksanakannya di 2 titik di wilayah AB Pura, yaitu di Masjid Al-Azhari Pasar Yotefa dan Sagamal AB Pura. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mengikuti vaksinasi untuk meningkatkan imun tubuh. Semoga gencaran vaksin ini dapat mencapai target hingga 70% menjelang PON. Hal tersebut merupakan syarat untuk bisa menonton dan mensukseskan PON 20 Papua. Baik, kami dari Polresta Jayapura, Polsek AB Pura, melaksanakan giat vaksin presisi di mana wilayah AB Pura kami melaksanakan 2 titik. Yang pertama di Masjid Al-Azhari di Pasar Yotefa. Yang kedua di Sagamal AB Pura, di mana masyarakat antusias sekali terkait kegiatan vaksin. Apalagi di Saga bekerjasama dengan Polresta Jayapura menghimbau kepada masyarakat untuk divaksin supaya sehat. Dan selesai divaksin nantinya mereka akan mendapat berupa voucher sembako dan voucher berupa uang 250 dengan belanja di Saga, bekerja sama dengan Saga. Nah, dengan adanya itu kami bermohon kepada masyarakat makin banyak untuk divaksin supaya masyarakat dapat sehat. Apalagi kita sekarang ini akan melaksanakan giat PON 20 di Papua. Nah, dengan adanya itu supaya kita dari Polda Papua, Polresta Jayapura mengimbau kepada masyarakat supaya berbondong-bondong datang untuk selesai itu divaksin. Selain itu, masyarakat juga menerima bantuan paket sembako dan voucher. Selamat siang, perkenalkan nama saya Paula Luniwati. Saya mengajak untuk saudara-saudara kami semua untuk melakukan vaksinasi karena vaksinasi itu baik kalian untuk bisa menyukseskan pelaksanaan PON di Papua. Vaksin juga kita bisa dapat mencegah virus corona dan dengan vaksin juga kita dapat meningkatkan imun tubuh. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.